Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umurid dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan syariatnya dengan baik. Salam serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Dan juga tak lupa untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan sebuah ceramah tentang ikhlas. Nah, mungkin banyak dari kita yang tahu apa itu ikhlas. Kita mengartikan bahwa ikhlas ialah mengerjakan sesuatu tanpa pamrih atau tanpa imbalan apapun. Dalam Islam sendiri, ikhlas ialah mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga tak luput dari kehidupan sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam belajar, dan lain sebagainya. Saya beri contoh seperti pada konteks ikhlas dalam belajar. Kita ikhlas belajar karena keingintahuan kita akan suatu hal, bukan karena ingin terlihat pintar di mata teman-teman kita ataupun terlihat hebat di mata orang lain. Yang kedua, pada konteks beramal. Kita ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin terlihat soleh dan soleha di mata orang lain ataupun ingin dipuji oleh tetangga kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diminta menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata hanya karena agama, agar mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang baik dan lurus. Nah, pada sepenggalan arti di atas itu menjelaskan tentang ikhlas dalam beragama. Beragama tidak lupa dari dua aspek, yaitu kejujuran dan juga keikhlasan. Tanpa dua aspek tersebut, maka hati kita tidak merasakan apapun. Nah, ikhlas dalam beragama juga menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri. Karena dengan keikhlasan, segala urusan kita akan lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Keikhlasan sendiri harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap amalan yang kita kerjakan dengan ikhlas, maka akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, jika kita menjalankan suatu amalan tanpa dari rasa ikhlas, maka tidak sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu nih tadi penjelasannya, terus contohnya dari kehidupan sehari-hari, maka saya akan menjelaskan apa sih keutamaan dari ikhlas itu. Yang pertama, menjadi syarat utama diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak melihat Allah tidak menghitung nih seberapa banyak hambanya beribadah padanya, tapi Allah melihat seberapa banyak hambanya ikhlas beribadah karenanya. Yang kedua, dilapangkan hati kita. Orang yang ikhlas tentu saja akan dilapangkan hatinya. Orang yang ikhlas dalam mengerjakan apapun tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya, tapi berlomba-lomba membuat kebaikan untuk mendapatkan pahala dan menjadi bekal di akhirat kelak nanti. Yang ketiga, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dalam mengerjakan sesuatu tentu saja akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang berbahagia, dalam beramal, keikhlasan menjadi suatu ukuran yang sangat penting dalam kita mendapatkan pahala. Semakin ikhlas kita beramal, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Semakin murni kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bernilai juga pahala tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah saya menjelaskan apa saja keutamaan, penjelasan, dalil dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari ikhlas, semoga kita bisa menerapkan ikhlas tersebut dalam kehidupan kita.
agar kita bisa menjalankan sesuatu secara ikhlas tanpa memikirkan balasan apa yang akan kita dapatkan jika kita mengerjakan sesuatu. Dan cukup sekian ceramah saya kali ini. Semoga kita dapat menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan perkataan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.